Pagi itu, cuaca di perairan Sulawesi Utara tampak cerah. Langit biru tanpa awan, dan ombak berayun tenang. KM Barcelona, kapal penumpang yang melayani rute antar pulau di kawasan timur Indonesia, berlayar seperti biasa. Di atas dek, terdengar suara tawa anak-anak, obrolan ringan para penumpang, serta deru mesin kapal yang stabil. Tak ada yang menyangka bahwa ketenangan pagi itu hanyalah prolog dari sebuah bencana besar. Sekitar pukul 10 WITA, sebagian penumpang mencium bau hangus yang tak biasa. Awalnya disangka berasal dari dapur kapal. Namun dalam hitungan menit, kepulan asap muncul dari bagian buritan. Kepanikan mulai melanda. Asap pekat mulai mengepul dari ruang mesin di bagian bawah kapal. Para kru berusaha menanggulangi api dengan alat pemadam yang tersedia. Namun api justru cepat membesar. Beberapa saksi mata mengatakan mereka mendengar suara letupan sebelum api mulai menyambar dinding kapal. Teriakan, "Api! Api!" menggema di seluruh dek. Kapten kapal langsung mengumumkan kondisi darurat. Penumpang diminta mengenakan pelampung dan bersiap meninggalkan kapal. Namun tak semua bisa segera menemukan pelampung. Beberapa penumpang lansia dan anak-anak terjebak dalam kepanikan yang semakin parah. Dalam kondisi genting, banyak penumpang memilih melompat ke laut. Air laut yang dingin tak lagi jadi halangan. Yang penting, mereka bisa menjauh dari kobaran api yang terus merambat hingga ke bagian atas kapal. Beberapa nelayan sekitar yang melihat asap dari kejauhan mulai mendekat, mencoba memberi pertolongan dengan perahu kecil mereka. Teriakan, tangisan, dan jeritan memecah suasana. Seorang ibu terlihat memeluk bayinya erat, berdoa sambil melompat ke laut. Sementara itu, api mulai melahap seluruh bagian belakang kapal, menjadikannya lautan api di tengah birunya laut. Tim SAR dan TNI AL langsung dikerahkan setelah menerima laporan dari radio kapal. Evakuasi dilakukan secara cepat dengan kapal patroli, helikopter, dan bantuan nelayan setempat. Beberapa penumpang ditemukan dalam kondisi lemas, kedinginan, dan syok. Salah satu petugas mengatakan, "Kita fokus evakuasi nyawa dulu. Api besar, dan kapal sudah miring ke satu sisi." Banyak korban berhasil dievakuasi ke pelabuhan terdekat di Likupang dan Manado. Tenda-tenda darurat langsung didirikan untuk penanganan korban luka ringan hingga berat. Belum ada pernyataan resmi terkait penyebab pasti kebakaran KM Barcelona. Namun dugaan awal mengarah pada korsleting listrik di ruang mesin. KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi, langsung membentuk tim investigasi untuk menyelidiki insiden ini. Keterangan dari awak kapal dan penumpang akan menjadi kunci dalam mengungkap fakta sesungguhnya. Sementara itu, video detik-detik kapal terbakar mulai viral di media sosial. Masyarakat mengecam lambatnya pemeriksaan kelayakan kapal yang sudah berusia lebih dari 20 tahun ini di pelabuhan. Keluarga penumpang menunggu dengan cemas. Tangisan pecah ketika mereka melihat anggota keluarganya selamat. Namun tak sedikit yang masih belum mendapat kabar. Pemerintah setempat menggelar doa bersama dan posko informasi korban hilang. Semoga semua korban segera ditemukan. "Kami hanya ingin anak kami pulang," ujar seorang ayah dengan suara bergetar. Kebakaran KM Barcelona membuka kembali luka lama soal lemahnya pengawasan transportasi laut di Indonesia. Kementerian Perhubungan berjanji akan mengevaluasi sistem keselamatan dan melakukan inspeksi besar-besaran terhadap kapal-kapal tua. Meski tragedi ini menyisakan luka, masyarakat berharap peristiwa ini menjadi pelajaran. Bahwa keselamatan penumpang bukan sekadar formalitas, tapi harus jadi prioritas utama.